Kembali lagi di GGAI-ID. Kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari Stable Diffusion 1.5, 2.0 atau 2.1, dan juga SDSL. Yang akan saya jelaskan secara orang awam. Karena kita tidak sedang ujian, jadi tidak perlu memahami skema-skema atau apalah itu. Yang penting dasarnya kalian mengerti perbedaan dari semua itu. Namun tetap juga saya akan jelaskan secara rinci. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, yang perlu kalian pahami dahulu adalah apa itu base model atau fine tune model. Karena saya sering sekali menyebutkan ini kan. Nah, jika kita mencari, padahal fine tune atau fine tuning ini adalah proses dalam pembuatan model. Ya kan? Namun saya selalu menyebutkan, oh, kita harus memakai fine tune model. Jadi seperti itu kan. Nah, sebenarnya fine tune model ini, kalau kalian lihat di bagian di Civit AI terus di filter sini, nah, bisa juga dia disebutkan sebagai base model. Namun, jika kita menyebutkan base, itu bisa aja kalau kita lagi ngobrol kan, bertanya, base model yang kamu gunakan apa? Nah, base ini kadang kan kita bisa menjawab anime atau realistis atau 3D, yang padahal base model itu adalah model dasarnya dari sebuah gambar AI yang akan kita buat. Karena itu, agar tidak rancu kalau kita bertanya base-mu apa, nah lebih baik yang seperti ini SD 1.5, 2.0 saya menyebutkan dengan fine tune model. Ya walaupun fine tune sendiri adalah proses dalam pembuatan model tersebut yang dinamakan fine tuning. Sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan pada video nomor 0, video ini. Apa itu fine tuning dan fine tune model itu seperti apa. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Fine tune model itu ada SD 1.5, 2.0. Sebenarnya kalau 1.5 ini ada dua macam, yaitu yang realistis, yaitu SD 1.5, atau yang anime, yaitu waifu diffusion 1.4 atau 1.5, seperti itulah intinya. Atau mungkin SD 1.4 ini waifu diffusion, dia memakainya yang ini 1.4, bukan waifu diffusion tapi menuliskannya dengan SD 1.4, mungkin bisa seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kalian mengerti kan apa yang saya jelaskan barusan? Jadi fine tune model adalah model yang ini. Karena setiap proses pembuatan model yang baru, base modelnya yang dipakai adalah selalu ini. Untuk itu daripada rancu kita menyebutkan base modelmu apa? Kan bisa menyebutkan anime atau realistis atau 3D seperti itu kan. Jadi lebih baik base model yang seperti ini disebutkan sebagai fine tune model. Oke. Lanjut kemudian, apa sih perbedaan dari 1.5 dan 2.1 sebelum keluar SDSL? Sebenarnya kita bisa mencari di seperti situs-situs seperti ini. Ini menjelaskan perbedaan dari 1.5 dan 2.1 ataupun 2.0. Jika kalian ingin mempelajari sendiri, kalian bisa membuka ini, linknya nanti saya taruh deskripsi. Namun saya akan menyebutkan intinya saja seperti ini. 1.5 itu dilatih menggunakan 512 kali 512. Jadi dalam proses pembuatan model istilahnya modelnya itu seperti ini, bulat seperti ini. Nah, gambar-gambar yang disatukan menjadi sebuah model bundar ini, itu terdiri 500 ribuan gambar atau lebih yang berukuran sedemikian rupa, kemudian disatukan. Maka fungsinya juga dia menggenerate gambar atau membuat gambar yang dihasilkan itu sebesar seperti ini. Sedangkan kalau untuk 2.1 atau 2.0, itu ukuran gambar yang disatukan dalam pembuatan modelnya itu adalah 768 kali 768. Dari situ saja apa kalian paham? Jadi saya sudah menggambarkan gambaran seperti ini. Jika Stable Diffusion 1.5 itu ada 512 kali 512, 2.0 adalah 768 kali 768. Kalau SDSL, karena namanya XL, kalian mengerti kan kalau baju XL itu kan lebih besar.
Nah, dia bisa mencapai ukuran 1024 x 1024. Namun jika kalian ingin mempelajari skema lengkapnya, kalian bisa mencari di Google bagaimana Stable Diffusion 1.5, 2.0 atau SL ini dibuat. Jadi seperti layering-layeringnya, data-data yang dimasukkan dalam pembuatan Stable Diffusionnya, jadi seperti itu. Yang pada intinya, gambar dasarnya terdiri dari ratusan ribu gambar disatukan yang akhirnya membentuk fine tune model seperti ini. 1.5, 2.0, XL. Ya, intinya seperti itu. Oke, dan jika kalian ingin mempelajari sendiri lebih detail, bisa mencoba ini. Lalu jika tidak bisa berbahasa Inggris, ya tinggal klik kanan, translate to Indonesia seperti ini. Nanti akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, lalu kita akan mencoba mempraktekkan perbedaan dari semuanya. Namun, di sini saya tidak memiliki model 2.0 karena 2.0 sepertinya jarang sekali. Yang ada atau yang beredar ini adalah Stable Diffusion 1.5. Rata-rata yang diupload di sini seperti ini. Nah, kemudian muncullah SDSL. Karena itu saya akan membandingkan antara 1.5 dan SDSL untuk penerapan di Stable Diffusion-nya ini. Oke, seperti contohnya seperti ini. Jika kita menggunakan 1.5, ini model yang saya mixing sendiri, kira-kira waktu yang diperlukan untuk menggenerate gambarnya adalah sekitar 5,8 detik. Ini saya sambil record. Untuk membuat gambar 512 x 512, waktunya seperti itu. Nah, ada satu lagi. Jika kalian pernah membuat gambar, seperti istilahnya gambarnya terbagi menjadi dua seperti ini, atau istilahnya gambarnya menjadi dua orang di sebelah sini dan sebelah sini seperti itu, bisa saja karena resolusi dasar yang kalian pakai ini lebih besar atau bisa juga lebih kecil dari 512 x 512. Apa kalian paham? Nah, ini disebabkan karena seperti yang saya jelaskan tadi, Stable Diffusion 1.5 atau model yang banyak beredar itu menggunakan 512 x 512 gambar awal yang dibentuk dalam membuat fine tune-nya. Jadi, ketika kita membuat di bawah atau di atasnya, maka gambar tersebut bisa saja menjadi dua gambar. Ya, walaupun sekarang kalau kita coba sepertinya sudah jarang sekali. Kenapa? Karena mixing model yang ada itu rata-rata sudah menggunakan gambar yang dicampur dengan base model 1.5 yang akhirnya menjadikan gambar tersebut lebih besar atau mengurangi gambarnya menjadi dua. Walaupun kita menggunakan Stable Diffusion 1.5 kan, kita bisa melakukan training atau mixing model dengan menambahkan gambar yang ukurannya lebih besar dari 512 x 512. Kalian paham kan di penjelasan training? Seperti yang saya jelaskan dalam video pembuatan LoRa. Kita kan bisa mengatur gambarnya bisa sampai 1024 x 1024 juga. Namun, kalau kita memasukkan gambar yang besar dalam proses trainingnya, itu dia akan membaca dari atas seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika mempelajari satu gambar, kalau kita menginputkan gambar yang lebih besar, maka dia akan membacanya seperti ini. Jadi kan prosesnya juga lambat. Kenapa sekarang jadi membahas training? Tapi pada intinya seperti itu. Model-model yang beredar atau yang ada atau LoRa-LoRa sekarang itu sudah memakai model yang besar. Jadi jarang sekali menemukan model yang terpisah. Kok model? Jarang sekali menemukan gambar yang terpisah menjadi dua seperti itu. Oke, jadi intinya seperti itu. Tapi jika kalian masih menemukan gambar yang terpisah menjadi dua seperti itu, ya kemungkinan resolusinya ini terlalu besar atau terlalu kecil dari 512 x 512. Jadi membuatnya tidak seimbang. Nah, karena itu jika kalian ingin membuat gambar yang lebih besar, disinilah high res fix berperan. Jadi kita kan bisa mengatur ukuran yang kita inginkan menjadi 2 kali lipatnya kah atau 1,5 kali lipatnya kah, yang akhirnya merubah resolusi awal dari gambarnya yang awalnya 512 x 512
menjadi 2 kali atau beberapa kali yang kita inginkan. Untuk menghindari dia menjadi gambar split atau gambar yang terpisah seperti itu. Oke, apa kalian paham dari situ? Rata-rata ya 6 menit sampai 10 detik, 6 detik sampai 10 detik lah. Ini, oh enggak deng, ini 10 detik ini tadi karena 768 kali 768 kan. Kali 512 kali 512 ini sekitar 6 detik atau 5 detik tadi kan. Nih. Wah, sekitar 5 detik lah. Oke. Kemudian, sekarang kita akan membandingkan dengan SDSL. Nah, perbedaannya, kalau SDSL, dia memiliki refiner. Jadi istilahnya bukan high res wig, tapi bisa juga sih menggunakan high res wig. Namun, di salah satu tambahan dari SDSL ini, setelah gambar di-generate, dia bisa menggunakan refiner. Refinernya ini juga merupakan checkpoint. Seperti ini. Nah, refiner ini akan diterapkan ketika gambar sudah mencapai berapa persen. Nah, di sini istilahnya 0,8. Berarti ketika gambar sudah mencapai 80% mungkin, itu dia akan di-refine atau diperbagus menggunakan refiner ini. Kita coba saja berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat gambar yang sama 512 kali 512. Ini karena dia menggunakan from cowboy shoot, makanya mungkin gambarnya menjadi cowboy shoot. Kita lihat, kita paste saja. Nah, jadi seperti ini mungkin gara-gara ada ini cowboy shoot kan istilahnya kayak paha ke atas, tapi ini menjadi seperti ini. Nah, setelah 80%, dia akan menggunakan fitur refinernya ini. Adakah prosesnya? Nah, seperti ini kan. Dia seperti berhenti dulu di bagian 80%-an, yang akhirnya mengaplikasikan refiner ini untuk SDSL-nya ini. Dari sini saja sudah bisa kalian lihat, waktunya sangat lama, padahal ini tidak memakai high res, ya kan? Namanya juga SL, karena SL kan lebih besar. Namun di sini saya menggunakan 512 kali 512, tidak menggunakan ukuran maksimalnya 1024. Di sini kalian bisa mengetahui waktunya 1 menit 26 detik, bayangkan. Dan juga ketika kita menggunakan fine tune model atau base model yang seperti ini yang belum di mixing atau di fine tune dengan gambar yang lain, maka gambarnya akan menjadi kayak seperti gambar AI pada awal atau beberapa bulan yang lalu. Waktu dia pertama kali keluar, yang gambarnya itu terkesan seperti halus atau benar-benar kelihatan kayak 3D. Nah, walaupun ini kan realistis, tapi kan terlihat sekali kalau dia, wah ini gambar AI ini bukan gambar orang realistis gitu kan. Berbeda dengan gambar yang kalau kita menggunakan model yang sudah di mixing, seperti yang tadi, gambar yang awal, seperti contohnya ini. Wah, ternyata salah yang saya jelaskan tadi menggunakan high res wig. Lupa tidak saya tutup seperti ini. Ini karena perubahan 1.6 sekarang jadi menunya berubah seperti ini. Oke, jadi kalau saya menggunakan high res wig itu berkisar 30 detikan lah untuk 512 kali 512. Nah, gambarnya seperti dari segi rambutnya juga kan lebih ada realistisnya lah. Misalnya seperti itu kan. Sedangkan kalau kita memakai model base yang belum di mixing atau fine tune model, dia akan menjadi gambar yang kelihatan sangat AI sekali. Yang gambarnya masih kasar lah istilahnya. Nah, namun sebagian orang mengatakan jika SDSL itu lebih bagus. Dan saya berpendapat juga sama. Jika kita menginginkan pembuatan seperti contohnya interior design ataupun apa yang dijelaskan seperti ini, arsitektur atau ini wildfire atau keadaan alam liar gitu kan, ini lebih menjadikan gambar yang lebih bagus. Istilahnya gambarnya tuh lebih
detail lah seperti buatan orang. Kalau misalkan interior design, jadi seperti itu. Apakah yang 1.5 tidak bisa? Bisa, namun terkadang ada sedikit kekurangan dari istilahnya interior design. Misalkan seperti ini. Ini apa saja yang tidak tertata rapi seperti ini. Namun jika menggunakan SDSL atau 2.0 tadi, interior atau backgroundnya ini jadi lebih bagus. Nah, kelemahannya kalau kita menggunakan base, ya seperti tadi. Gambarnya menjadi AI sekali. Dan juga waktunya lama karena dia menggunakan refiner juga. Oke, kita lihat kalau ini tidak menggunakan high res berapa waktu yang diperlukan. Ini gambar apa ini? Nah, kurang lebih waktu yang diperlukan adalah 29 detik. Jadi berbeda beberapa detik dari kalau kita menggunakan 1.5. Ya, namanya SL. Untuk itu, jika kalian mempunyai spek PC yang sangat rendah atau pas-pasan, sebaiknya jangan menggunakan SL atau 2.0, cukup menggunakan 1.5. Dan lagi kebanyakan yang beredar adalah model-model 1.5. Jadi seperti itu. Dan yang perlu kalian perhatikan, di sini ada filter, misalkan kita mencari di Civit AI. Ketika kalian mendownload SDSL, maka LoRa yang bisa kalian pakai juga merupakan LoRa SDSL. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan LoRa 1.5 di SDSL, tadi saya sempat mencoba karena ingin membuktikan, namun PC saya jadi crash, yang akhirnya membuat saya mesti force restart dan membuat seperti gambar-gambar ini lagi. Padahal sudah saya siapkan bahan-bahan atau materinya tadi, namun mesti saya susun ulang lagi. Ya, jadi seperti itu. Namun kalau kalian tidak percaya, terus ingin mencoba, bisa kalian coba sendiri menggunakan SDSL, kemudian LoRa-nya memakai yang 1.5. Apakah yang terjadi dan kabari saya. Oke, kita coba buat lagi untuk memastikan apakah benar waktunya yang diperlukan sekitaran 30 detik. Berbeda jauh dengan 1.5 yang hanya 5 detik. Jadi lebih bagus, namun lebih memakan waktu. Namun sebaiknya kalian juga mencari model yang sudah di mixing, jangan yang menggunakan fine tune seperti ini. Karena kalau menggunakan fine tune, maka hasilnya seperti ini, gambarnya terlalu kasar atau masih terkesan seperti AI. Kenapa ini kok jadi seperti ini? Apa yang salah? Kenapa gambarnya menjadi seperti ini? Oh, dan juga tadi saya mencoba kan menggunakan LoRa 1.5 di SDSL. Di 75% tadi, macetnya juga di situ dan saya melihat bahwa hasilnya itu tidak berhasil dipakai di SDSL. Jadi sebelum saya restart ulang PC, itu saya sempat melihat preview gambarnya kalau LoRa-nya tidak bisa dipakai. Namun kembali lagi, jika kalian tidak percaya dan ingin mencoba sendiri ya, kalian coba dan memberitahu saya nanti di komentar, oke? Kira-kira apalagi yang perlu saya tambahkan? Pada dasarnya semuanya itu dari hasil gambarnya ini atau dalam proses pembuatan modelnya atau checkpointnya atau fine tune modelnya itu ukuran gambar yang dimasukkan seperti ini dan gambar yang dapat dihasilkan juga seperti ini ukurannya. Apakah kalau kita memakai SDSL dan refinernya memakai yang lain bisa? Kita coba lihat. Waduh, nanti kalau PC saya nge-crash lagi malah jadi repot. Nah, untuk ini kalian bisa menanyakan di Discord saja lah daripada nanti saya perlu record ulang kalau istilahnya ini sempat nge-crash atau freeze PC saya. Nanti setelah ini saya coba. Apalagi ya kira-kira? Ini nanti bisa kalian lihat di deskripsi linknya jika kalian ingin mengerti perbedaan 1.5 dan 2.1. Terus ini fine tune seperti yang saya jelaskan. LoRa sudah. Jika ingin memakai LoRa 1.5 pakai 1.5 juga LoRa-nya. SDSL juga.
Untuk embedding dan lain-lain ini saya tidak mencoba, tapi sepertinya juga tidak berhasil kalau dipakai untuk SDSL. Kalau embedding atau textual inversion-nya itu versi 1.5, sepertinya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu saja. Yang penting kalian memahami itu tadi yang barusan saya jelaskan, dan juga untuk ukurannya ini. Oke, dan jangan lupa kalau kalian PC-nya rendah speknya, jangan sekali-sekali memainkan SDSL. Karena kalian tahu sendiri kan, waktu yang dibutuhkan tuh bener-bener lama lah untuk membuat gambar yang tidak di high res. Bagaimana kalau di high res? Ya pasti jauh lebih lama. Oke, saya kira itu saja video kali ini. Seperti biasa, jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, dan nantikan video saya selanjutnya.